Udah take 3, 2, 1 gitu belum ya? 3, 2, 1. Udah. Kembali lagi di Talk Talk Live. Let's talk about life. Dan hari ini, ya mungkin bulan ini ya, kita mau bicarain something yang very February ya. Iya, very Tentang apa ya? Common topik lah. Ya, bulan-bulan cinta Bulan-bulan. katanya. Iya, cuman memang ini common sekali. Setiap tahunnya ada, tapi mengenai cinta ini kan gak hanya kayak special things banget di dalam Februari ya. Dan bukan soal orang yang sedang dalam cinta. Dan dalam gitu. cinta, iya, Anda jomblo, Anda juga bisa merasakan cinta. Apaan sih? Nanti sekarang kita nggak undang bintang tamu. Soalnya budgetnya lagi ketat ya bro ya. Jangan ngomong itu. Keceplosan. Jangan ngomong itu. Aduh, Ya. keceplosan. Iya meskipun iya. Nanti dikat ya. Iya, kita adalah bintang tamunya. Kita juga adalah tuannya. Kita juga adalah Bintang digitalnya. tamu. Oh digitalnya. Oh iya betul Iya. juga. Soalnya beneran budgetnya lagi Lagi ketat. minim ya. Lagi minim. Kita ngomongin soal budget. Jadi gimana? Nih Kalau kita ngundang tim-tim inilah, tim-tim kreativitas lah ya sini. Kita ayo. masuk. tim kreativitas. Kan kami udah di sini, Bang. Udah di sini. Iya, kan pura-pura aja gitu. Iya, tring gitu ya. Kerjaan. nanti tolong diedit ya biar bisa tring. Tring, kerjaan. gitu ya. Nah, iya, jadi katanya tim kreativitas itu mau mengkudeta kita. Jadi biar Bener. kita nggak gajian gitu bro ya. Iya, mau jadi kudeta Bener. nih. Jadi mereka mau mengambil alih TTL ini. Wah, Hari macam-macam. ini kita akan mengkudeta acara TTL. Kita ambil. Oke, kita ambil. coba kita lihat. Kita lihat ya. Kita ambil. Coba ya silakan. Kalau Sudah nggak, kita dikasih. kudeta balik. Iya, seberapa mereka bisa enjoy di depan kamera. Wah, Ini dia ya. sudah dikasih pressure, saudara. Iya. Oke. Hari ini biar kami berdua lah ya yang bawa acara. Bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh lah ya. Boleh nggak ya? Gas. Kayak kenal yang di belakang. Siapa itu? Orang lama ya. Oke. Pembahasan kita hari ini adalah Kita hari ini bakal ngebahas tentang toxic relationship. Ih, berat ya. Berat. Sederhananya itu Racun. kisah cinta kita aja. keluarkan unek-unek kalian semua. Kita. Semuanya dikeluarin. Unek-unek apa? Gagal. Siapa gagal? Nah lo. Bagus dong, jadikan pengalaman. Siap. Begitu konten ini tayang berarti kami udah gagal. Gagal apa? Gagal Oke. dicintai atau gagal mencintai? Agak sakit ya. Agak sakit. Kok pedes ya pertanyaannya. Oke, aku mau nanya nih untuk contoh-contoh dulu. Siapa? Contoh Peter dulu lah. Contoh Peter dulu ya. Menurut contoh toxic relationship itu untuk apa? Untuk apa dong? Apa itu? Apa itu? Nah, hostnya ini Untuk kayaknya apa? Masih kurang latihan kayaknya. Untuk apa berarti boleh dong? Ada tujuannya dong. Iya, bener. Untuk Maklum ini. sekarang hostnya lucu. Hostnya lucu. Iya. Menurut contoh apa? Kalau menurut saya toxic relationship itu apa ya? Dari Dieja dulu bro. Dieja. Toxic. T. Toxic. Nah lo. Enggak gitu. Kalau itu juga ya. Kalau yang itu. ya. Lempar lagi. T. Iya, toxic ya. Toxic tuh mungkin salah satunya adalah tidak berkembang ya dalam hubungannya. Misalnya Stuck. bukannya stuck sih, tapi lebih ke satu doang nih yang mau bertumbuh, satunya enggak gitu. Satu doang nih yang mau komunikasi, satunya enggak gitu. Satu doang nih yang kayaknya apa namanya yang berapi-api gitu, satunya enggak. Mungkin bisa dari situ gitu. Bahkan Kalau yang misalnya- sebelah pihak gitu juga bisa dibilang toxic dong. nah menurut lu gimana? Hah.
Gimana? Mungkin kita harus lihat case by case ya. Case by Ya, case. soalnya kan kalau kita lihat katanya kan relationship ya, relasi. Ya. Relasi itu pasti harus timbal balik. Saling kan. Saling, Kalau ya. tidak saling Tidak berarti saling. terjadi toxic. Berarti Saling ada bukan something silang. ya. Dua arah ya. Dua arah Dua benar. arah. Ada yang tidak sehat. Jadi toxic relationship something kayak relasi yang mungkin kalau tadi yang satu arahnya mungkin lebih cenderung ke posesif sih. Jadi Posesif. mau menang sendiri dan tidak coba memahami pihak yang lain gitu loh. Nah ini bukan hanya bicara soal relasi antara pria dan wanita yang mungkin udah pacaran, bahkan yang udah menikah. Dalam pertemanan pun sebenarnya ada toxic relationship sih. Nah, Iya. bagaimana Kalau ketika yang satu sorry. yang satu itu mungkin sifatnya lebih mengontrol, perfeksionis, dia manipulasi, ya dia memaksa pihak yang lain untuk bisa ngikutin dia gitu loh, nggak saling mengisi gitu ya. Ada keegoisan itu ya. Betul. Iya. Yang kan nggak saling bertumbuh toh. Kalau ke orang tua, nah menarik nih. Ke orang tua. Ya. Toxicnya ke orang tua. Bisa nggak sih sebenarnya maksudnya? Bisa. Toxic itu umum sih, bisa ke semua, Ke semua. kalangan, sama orang tua juga ya bisa. Gitu. Jadi nah gimana kalau sama orang tua? Ya kalau ke orang tua dari kedua-duanya ya kali ya. Kalau kita lihat dari orang tua ke anak, kalau orang tua yang terlalu manjain anaknya, itu juga toksik sih Iya, sebenarnya. anaknya nggak bisa bertumbuh ya. Kakinya. Dimanja. Anaknya. Oh anaknya. Kok kaki yang nggak bertumbuh? Benar-benar dia terlalu dia manjain. dimanjain terus. Benar. Ya. Oke. Kan ada yang mungkin anaknya memang sih itu bentuk kasih sayang ya ketika orang tua manjain anaknya. Tapi kalau manjanya itu nggak dengan cara yang benar, ya sampai akhirnya anaknya jadi terlalu bergantung sama orang tuanya. Kadang-kadang nih ya kita lihat mungkin anaknya nggak dibiasain mandiri nih ke sekolah, mungkin tasnya suka dibawain orang tuanya. Padahal udah SMP loh. Oh Masih- ada sih, ada. Masih ada. dibawain tasnya kayak itu kan menurutku sih kurang sehat ya buat anak itu bisa mandiri sampai akhirnya nanti anak itu jadinya sedikit-dikit dia perlu bergantung sama orang Iya, padahal dia bisa melakukannya sendiri. Nah, kalau dari anak ke orang tuanya juga bisa toksik ketika anaknya itu tidak mencoba untuk memahami orang tuanya gitu loh. Mungkin kita lihat dari satu sisi, misalnya orang tuanya lagi susah nih secara ekonomi nih, anaknya nih maksain nih, terus mau beli ini, mau iya, beli iya. itu, gitu. Minta uang Padahal jajan. orang tuanya juga lagi seret ya ekonominya ya, keuangannya ya. Jadi ya yang mengakibatkan orang tuanya nanti mungkin karena orang tua sayang nih sama anak nih, berusaha nih memenuhi kebutuhan anak, akibatnya orang tuanya mungkin kerjanya terlalu over sampai sakit, atau mungkin kalau lebih parahnya kita bilang mungkin orang tuanya sampai melakukan hal yang nggak benar nih, misalnya ngambil uang perusahaan, korupsi dan sebagainya memenuhi demi keinginan. memenuhi keinginan anaknya. Iya, Itu juga iya, iya. toxic ya. Iya. Jadi kita lihat toxic relationship ini sebenarnya luas sih ya. Dalam segala bentuk relasi bisa sih. Berarti intinya dari toxic itu adalah Menghambat ya. Sesuatu yang justru inti dari toxicnya itu sesuatu yang tidak berjalan timbal balik loh. Itu yang akan jadi toxic. bener. Berarti kan kalau terjadinya toxic relationship itu dikarenakan satu dengan yang lainnya itu tidak berjalan dengan seimbang Seimbang, ya. Dan Sampai dia kata seimbang. Dia mengarahnya ke sesuatu yang buruk gitu ya. Mengarah ya. Karena kan kalau dilihat dari Negatif, tadi ya. ada yang posesif, ada yang nanti yang ego, ada yang banyak gitu ya. Jadi karena berkaitan juga sama relationship, berarti kan ada hubungan dengan orang lain, ada berarti dan berhubungan. Ya. Tapi toxic kalau misalnya itu kan toxic relationship. Ya. Berarti diri itu juga udah ada toxicnya juga kan. Gitu. Benar, Toxic kita juga benar. sendiri akan banyak. Gitu. Ya, Iya, seperti Silakan saya host, saudara-saudara. pertanyaan berikutnya. Kok dia? Oh, jadi dia. susah jadi host, susah ya. Katanya mau kudeta. Iya. Berarti kalau kita bilang toxic itu berarti dia udah mengarah ke hal yang negatif, terus gak ada timbal balik gitu ya hubungannya. Jadi kalau udah begitu hubungannya, gimana? Mau dicoba untuk di fix atau langsung cari yang lain gitu? Misalnya, Ini konteksnya kemana dulu? konteksnya ke pasangan. Kalau orang tua kan nggak mungkin cari yang lain kan? Makin Iya, panas. iya, betul. Makin Iya. panas. Gimana ya? Kalau orang Pasangan. tua
orang tua kan tidak mungkin ada namanya mantan anak gitu. Iya, Nggak iya, ada. iya. Atau mantan ibu, mantan Yes. orang tua tuh nggak ada ya. Tapi kalau misalnya dari situ ya aku boleh nangkap tuh dari kalau bilang gak ada mantan anak, gak ada mantan ibu atau ayah, berarti kan seburuk apapun anakmu, seburuk apapun orang tuamu, Yes. kamu tetap stay dan kamu bisa menerima. Yes. Setidaknya bukan mengakhiri tapi memperbaiki. Memperbaiki. Ya same like that. Misalnya kayak ketika kamu punya pasangan, bukan karena emosi semata, bukan karena oh ini terjadi toxic kan. Di hubungan kita toxic. Udah lah, kayak aku nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang. Jadi nggak mau lah, nggak bisa Nggak gitu. bisa, nggak bisa gitu. Ya, mengakhiri gitu. Iya. Kayak lebih baik untuk memperbaiki daripada Nah, coba mengakhiri. memperbaiki dulu ya. Coba kita udah coba untuk memperbaiki, kita udah diskusiin ke pasangan kita kan, tapi dia secara naturalnya dia gitu dan kita susah untuk menerima dia seperti itu ke depan. Yang masih lanjut lah pacarannya. Gimana? Beliau yang main-main ke jurang. Gimana itu? Kenapa main ke jurang? Kenapa main ke jurang? Jangan-jangan Anda Pengalaman ya? pengalaman? Saya curiga sama Anda sih. Oh iya. Saya bebas. Apa segala macam saya bilang. Apa kayaknya ada kesan-kesan gagal cinta di sini? Mungkin bukan gagal lah. Lebih belum takdir mungkin. Gimana? Oke, kita balik ke gurunya. Gimana contoh Edwin? Menurut contoh sendiri. Ya kalau aku setuju ya dengan yang dibilang contoh Peter ya. Jadi mungkin kita mencoba dulu untuk memperbaiki ya. Kita kan bilang kita sayang nih sama pacar kita nih. Iya. Kalau sayang kita pasti pengen dia berubah jadi orang yang lebih baik ya. Yes. Kalau kita udah tahu nih something yang dilakukan pacar kita nih nggak bener, ya kita coba ini dulu nih. Kita coba cari jalan dulu nih untuk memperbaiki nih yang kurang baik nih. Kalau memang kita butuh orang yang lebih senior, mungkin teman yang lain, kita bisa sih melibatkan pihak ketiga ya. Maksudnya pihak ketiga ini bukan jadi pihak ketiga yang Konselor merusak ya. ya, tambah toksik ya nanti ya, tapi yang mungkin bisa kasih kita masukan, bisa kasih Gimana? kita ya ngajarin kita lah yang mungkin masih junior ini untuk memperbaiki hubungan yang toksik ini. Kalau memang sampai terakhirnya ini masih nggak dapat jalan nih, Yes. ya kalau buat aku sih ya sudah The kita end. akhiri aja gitu loh. The end. Nah, ketika mengakhiri dengan prosesnya memperbaiki itu, jangka waktunya itu berapa lama? Gitu. Misalnya kayak 9 bulan jangka waktunya. Kayak hamil dong. Kalau jangka waktunya ini menurutku sih nggak ada ya, nggak ada jangka waktu ya. Ya selagi masih bisa diajak ngobrol, kalau menurutku ya masih bisa diperbaiki. Kecuali pasangan kita ini udah kayak apa ya? Kayak gimana ya ngomongnya? Kayak udah kekeh banget nih, pokoknya nggak bisa nih, Udah nggak bisa lagi. aku nggak bisa berubah, aku nggak salah nih, yang salah kamu nih. Nah, Jogal. nah kalau Jogal gitu- kali kau kutengok. Jogal kali ya. Panggaron ya kan. Bahkan kalau kita pun udah minta mungkin orang teman kita atau siapa mungkin hamba Tuhan yang udah lebih senior untuk menolong kita pun tidak bisa, ya sudah berarti kita nggak bisa lanjut nih relasinya nih. Karena susah untuk bertumbuh bersama juga ya. berarti yang susahnya itu bukan di berarti gimana ya caranya? Misalnya kayak pasangan gitu kan, si pasangannya tuh mungkin udah merasakan bahwa oh ini kok kayaknya nggak bertumbuh nih, kayak toksik, kok kamu nggak berubah misalnya karena udah kamu melakukan kesalahan yang sama mungkin. Tapi dari sisinya si A, pasangan yang satunya lagi, cara berubahnya atau cara dia dulu aku coba gini ya. Terkadang kan di dalam satu hubungan bisa dikatakan orang toksik itu adalah pernah nggak dalam satu hubungan tuh yang kayak lu kok nggak peka sih? Pernah Oke, dong. oke. Pernah dong. Pernah. Pernah dong. Tolong. HP ku udah rusak ini. Tolong. Nah, itu bukan peka. Aku beli HP baru ya. Iya, itu bukan peka. kasih Langsung. kode. Langsung ini layarnya kok udah agak ngehang ya. Itu kode. Gimana? Itu Anda matre sih sebenarnya. jatuhnya kan kalau dengan pasangan yang kayak suka peka-pekaan itu kan akhirnya apa ya? Akhirnya kayak lu kok nggak ngertiin gue sih? Kan gue pengennya begini gitu. Yes. Bisa nggak sih jatuh kepada toxic? Ada sih. Nanya. Ada Coba kita minta host yang jawab deh. Gimana nih? Menurut Stephen sendiri. Nggak ada di sini.
menurut aku ya ada ya kayak pasangan kan, yang satunya peka, yang satunya enggak. Nah, yang secara dia peka, dia tahu nih sekelilingnya itu gimana situasinya. Dia sekarang lagi gimana, ceweknya atau cowoknya lagi gimana kan, misalnya lagi makan nih, lagi makan duduk gitu, mejanya mungkin kotor, mejanya dia langsung inisiatif ambil tisu, lapin mejanya gitu, gitu kan peka dan langsung action di situasi itu kan. Nah, dia sebagai yang si cowoknya mungkin, yang si ceweknya dia nggak peka dan dia memang nggak, cewek yang nggak peka. Si cowok kadang-kadang dia kan pekanya kan dia yang service gitu kan. Kalau dia sendiri yang mau di service, dia kan kadang bisa lihat, aku butuh ini. Tapi kalau dia nggak gerak ya sama sekali. Nggak ada action yang untuk bantuin aku ini atau. Berarti kan nggak ada kata saling kan? Yes, ini nggak ada kata salingnya. Nah, kalau kayak seperti itu gimana? Dia kan nih ceweknya misalnya, ceweknya ini dia memang orangnya nggak peka dari dulu. Nah, mari Bisa kita berubah undang nggak? satu ahli kita. Oke, kita Mari kita undang dari kota Pare. Tidak in frame. Nggak mau in frame dia nggak mau in frame. Dia nggak mau in frame. Dia langsung dari belakang. Iya, in frame dong. Nah, gimana misalnya kalau salah satu pihak itu dia nggak peka dari dulunya dan memang karakter dia itu nggak peka. Dan si yang satunya lagi dia menuntut untuk peka. Karena dia sendiri juga peka. Apakah ini toxic? Jujur Li ya. Yes. Kalau Anda menyuruh saya peka, berarti saya harus menjadi seorang paranormal dulu. Untuk peka ya kan. Karena nggak semua orang bisa tahu sih. Iya. Kalau dulu gimana? Aku kalau yang soal kayak gitu gue mendingan aja deh. Tapi gue punya solusinya. Apa solusimu? Gimana? Komunikasikan. Ya betul. Langsung ngomong. Misalnya nih kan. Tapi kalau misalnya komunikasinya rusak, misalnya bukan rusak ya, cuman kayak komunikasinya nggak baik gimana? Berusaha untuk perbaiki. Nah kalau komunikasinya baik berarti nggak udah salah sih jawaban udah dia. Nggak masuk salah ke sih. ini ya ke toxic sih sebenarnya. Ya. Gimana? Kalau komunikasinya Sebenarnya nggak udah baik toxic. berarti kan udah ada Iya, something udah yang toxic. toxic. Iya. Kalau komunikasi nggak Kalau baik. masih bisa dikomunikasikan berarti relasinya masih termasuk sehat. Yes. Kalau udah komunikasinya nggak baik, otomatis ada satu pihak atau dua belah pihak itu sakit hati. Sampai-sampai nggak bisa ngomong lagi. Kadang kan kalau seseorang itu kan dia kalau caring, dia marahin kan itu kan karena dia masih sayang, dia masih care. Kalau dia sampai nggak mau ngomong, Kayak berarti udah udah sakit bocap hati. gitu Dia ya. udah nggak peduli Iya, lagi nggak peduli. sama si satu ini. Berarti udah nggak sayang lagi. Iya. Kalau yang tadi kalau soal peka-peka tadi, tolong ya Mas ya, peka. Jangan Kita ngomong, kita bilang. Jangan kadang si cewek gini, pedes. Ada air di sini, nggak mau diambil. Ini aku kenal nih kontennya ini. Aku tahu ini. Kenal nih kontennya ini. Ya, Nih kenal. Seng. Pedes nih. Apa sayang? Apa? Mau lagi tambah. Ngomong pedas. Jadi ini ada air di sini. Ini minum. Ngomong jangan. Mana aku tahu isi hati kamu apa? Betul. Ya dikomunikasikan ya. Dikomunikasi. Sebenarnya kalau memang hubungan dari awal dibangun dengan komunikasi yang nggak baik ya itu agak kurang ya. Yes, Ya kan. benar. Jadi komunikasi yang baik tuh gimana supaya nggak toxic? Nah. Kok jadi narasumber yang nanya ya? Iya. Gimana? Oh iya. Gimana? Iya. Gimana? Menurut Steven? Sebagai host. Gimana? Susah kali cari duit. Iya. Apa itu? Bisa diulang pertanyaannya? Lu kok jadi saya kan Anda host. Enggak, oke, gini. Oke. Aku mau nanya sesuatu nih. Ini serius nih. Kalau misalnya gini, misalnya aku udah pacaran, terus aku tuh bucin. Oh, oke. Tadi Aku tuh tatapan bucin. matanya ketangkap kamera nggak? Enggak ya? Enggak Lihat nampak sih. kamera, tolong lihat kamera jangan. Enggak. Coba diulangi lagi, lihat kamera. Ya. Aku tuh bucin. Enggak nampak. Enggak lihat. Biasanya maksudnya pas bentar dulu. Ini gimana? Oh, apa nih? Apa? Iya kan enggak apa kan? Kan dia pacar aku. Kan dia pacarku kan. Masa aku nggak boleh buat seneng dia? Misalnya ada orang yang memang love language-nya itu kayak physical touch.
Physical touch. Bukan physical attack ya, yang di belakang tolong Blade Gimana? Armor. Terus? Ya, jadi misalnya ada yang memang physical touch terus kayak bagi dia tuh megang gini aja udah sayang kali gitu loh. Udah tercurahkan semua itu. Nah, kayak tadi balik lagi sebenarnya. Boleh nggak sih kita dengan pacaran yang sehat itu dengan yang kudus tuh boleh nggak pegang-pegang seperti itu? Boleh. Rangkul. Kok dia jawab dulu? Iya. Coba contoh. Gimana, boleh nggak? Edwin. Coba. Seperti ini, Coba, rangkul. contoh Peter nih. Misalnya coba. rangkul gitu Rangkul. ya, atau ada pegang pinggang. Jalan gini. di mall, pegangan tangan gini, deket gini. Itu Kadang boleh nggak sih? Kadang di mata orang lain itu, kok gitu sih? Kok udah deket-deket pegang-pegang gitu? Padahal masih pacaran, belum menikah. Ada yang Jurang ngomong gitu. lagi. Nah, Jurang lagi. Mengapa saya? Coba contoh Edwin gimana? Kira-kira pandangannya. Boleh nggak sih pegang-pegang gitu? Ini kan bucin nih. Bagi aku nggak masalah misalnya gitu. Bagi aku nggak masalah, tapi pandangan orang, apalagi kayak di lingkungan Kristen atau apa, itu bagaimana? Buat aku tergantung mana yang dipegang ya. Nah, perlu sangat berhati-hati nih dengan mana yang pegang? mana yang dipegang. Yang belakang ketawa loh itu pas mana yang dipegang. Iya. Ya, soalnya kan mungkin kita perlu memperhatikan juga kenyamanan dari lawan jenis. Kalau dia nyaman, Kalau dia nyaman, ya ya kamu juga harus bisa menjaga batasannya itu loh. Batas. Nah, kita ngomongin yang nggak nyaman dulu deh. Oke, ya. oke, Nah, boleh. Misalnya kalau yang nggak nyaman ini, kalau kamu megang terus, malah justru kamu yang jadi toksik gitu loh. Kamu yang si toksik itu gitu. Kita yang megang itu ya. Yang jadi yang toksik. Jadi ya itu kita perlu komunikasikan nih. Nah, kasih tahu nih pasanganku, aku bahasa kasihnya itu physical touch gitu loh. Kamu nyaman nggak dengan physical touch itu? Kalau misalnya kamu nggak nyaman, berarti kan kita maksain nih physical touch-nya aku pengen kasihku itu terpenuhi gitu loh. Dan aku Sampaikan. maksain pasanganku untuk bisa memenuhi kasihku gitu Iya. loh. Ada Rasa ego yang sayang harus itu. dipenuhi Iya. ya. Iya. Rasa sayang itu ya. Rasa sayang itu. Nah, kalau misalnya dua-duanya physical touch nih gimana? Nah, kalau dua-duanya physical touch ini ya kamu harus berhati-hati. Sentuh-sentuhan kan. Sentuh-sentuhan yang kayak gimana yang bisa tidak membangkitkan nafsu yang mungkin lebih kepada birahi ya, Iya. yang berbahaya ya. Mengarah ke yang lebih ini ya, lebih yang buruk nanti gitu negatif ya. ya. Betul. Negatif. Kalau misalnya cuma rangkul gini, ya is okay sih. It's okay ya. Ya. Termasuk juga bukan hanya dengan pacar ya, mungkin dengan teman juga. Kan nggak semua teman kita Bisa nyaman. bisa nyaman gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu lihat dua cowok saling rangkul, Wah. jalan terus di mall, ya nanti kan Susah ya mungkin ngeditnya nih. mungkin kan misalnya kalian berdua nih ya Yes, saling yes, jalan yes. sambil rangkulan di mall is okay gitu loh buat Yeah, kalian berdua. Tapi kan buat orang yang melihat belum tentu nyaman. Jangan kami berdua. Pandangannya dong. beda ya. Tolong jangan kami berdua. Tapi aku mau tanya dong untuk satu-satu dari kita love language-nya. Love language saya. Nah, coba Kalau dari saya sih pastinya bukan physical touch gitu loh. Jadi Lebih ke aku lebih ke word of appreciation sih. Siap. Oh, Ya, jadi sama kayak gift, sama gift. pujian gitu ya. Kayak Kata-kata. ganteng kali hari ini. Oh ya gitu makasih ya. Iya. Aduh, gimmick loh itu tadi. Ya, contoh Peter love language. Kalau aku ke word affirmation-nya tadi enggak. Jadi kalau saya ada yang bilang aku, wih keren ya, wih. Biasanya kan Jos kan paling sering kayak gitu kan. Jos kayak, ih contoh lo nih itu kayak bagi gue apaan sih lo gitu. Oh, Jujur ya, jujur banget. Malah Jujur agak banget. risih ya Jujur sebenarnya. lebih agak risih sih. Sebenarnya ya terima aja tapi kayak oh iya gitu. B aja. B aja. Dia aja. gitu. B Itu aja bukan sih. sesuatu yang bisa kena juga gitu. Bukan ya. sesuatu yang bisa kena. Kalau yang bisa kena lebih ke pertama tuh quality time. Kalau aku tuh quality time, makanya gue nggak bisa gitu ya. Oke. Nggak bisa berjarak gitu. Terus kok banyak satu aja lah paling penting quality time. Ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Quality Aku diet aja balik caranya susah. Susah dong. Iya aku quality time. Aku Quality time ya. Berarti harus kayak saling apa gitu ya, punya waktu Kehadiran ngobrol yang selalu aja ada ya. gitu pun itu pun udah berharga aku banget. kehadiran sih, memang kehadiran Kehadiran. selalu ada. Meskipun sebenarnya bukan kehadiran yang kayak fisik ya, fisik ini enggak, tapi kayak mungkin kayak kabar gitu, newsmu gitu kan, kamu lagi di mana itu cukup kayak gitu sih. Mungkin jatuhnya kayak posesif kali ya.
Karena menuntut hati-hati loh, menuntut bisa. kehadirannya. Ya menuntut kehadirannya. Tapi kan mungkin tapi kan posisinya cuman kayak gua tahu tempat lu di mana, lu lagi ngapain. Kabarin ya. Lu lagi ngapain, udah sampai rumah atau belum? Habis itu kok ya udah. Oh ya udah. Itu kan kayak lu udah makan belum? Yalah. Udah ini belum? Lu sama siapa belumnya? Ya, makannya pakai sendok enggak gitu Makan ya pakai kan? sendok enggak Ya, gitu. pakai sendok enggak? Di Makannya samping lu pakai ada piring siapa enggak? gitu kan? Iya iya. Pakai bajunya apa? Ya, enggak sih. Kalau Jas? Aku udah otomatis physical touch. Wih, gila. Berarti orang yang mau deket-deket dia harus beli blade armor. Biar mantul damage-nya. Lanjut. Enggak sih, Gimana? menurut aku kan, aku sendiri ya, aku mau show aku sayang dia, aku mengasihi dia itu dari ya sentuhan sih, karena kalau dari aku sendiri ya, aku lihat orang lain itu kalau dari kita ngelihat ya, kita kan nggak bisa ngelihat nih quality time mereka, kita nggak bisa ngelihat mereka receiving gifts atau word of affirmation, itu nggak bisa ngelihat. Tapi yang sering kita lihat adalah kayak di mana-mana pun, misalnya ada pasangan gandengan tangan, rangkul gitu, aku kayak ngerasain gitu, oh dia sayang sama pacarnya gitu, dia sayang sama papa mamanya melalui pegangan itu. Jadi aku pun lebih ke situ sih. Lebih ke ya sentuhan. Jadi gini, sayang nggak? Oh enggak lah, ini geli nih. Tapi geli, itu bukan sentuh. Ya. Itu bukan sentuh ya, itu beda ya. Itu beda Apalagi sentuhan nyaman dia. Kalau dari Steven? Nah, kamu sendiri Steven. Kalau aku, Word of affirmation kayaknya. enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Hadiah sih. Gift ya. Gift. Jadi kayak apapun apa? Sabun. Iya. Sabun. Ya. Kan Lux dong. kerjaan kan ngedit lagi tuh ya kan. Merek lagi tuh. Ya, jadi kayak misalnya contoh ada pasanganku kan. Dia sediakan waktu gitu kayak quality time apa gitu kan. Aku malah kayak aneh gitu loh. Kalau misalnya duduk berdua nggak ngapa-ngapain cuman gini, tatap-tatapan doang. Gitu. Bisa lo, enak lo. Enak kalau bisa loh. Enak lo. Lu Nah. cuma kayak natap dia habis kayak dia lagi kerjain apa, terus kayak lu cuma liatin dia kerja. Aduh, kok bisa ya aku dapetin kamu gitu. Enggak. Nah, ini baru geli. Enggak, gak usah banyak kata-kata. Iya, aku bisa suka Cuman banget. ditemenin gitu ya. Iya, cuma nemenin kayak aku suka banget cuma kayak liatin dia. Terus dianya bisa awkward gitu kan. Iya, dia bisa kayak canggung atau apa gitu. Iya. Cuman ya aku suka aja gitu liatin. Tapi apa-apa itu pun gitu. kadang aku salah karena maksudnya mungkin pasanganku nggak ini kan nggak di gift kan ininya kan. Jadi seberapa bagus pun hadiahnya kayak biasa aja gitu bagi dia gitu. Tapi bagi aku kayak hadiah itu udah ini aku sayang kali loh gitu. Oh banget. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini aku Biar ada penasaran nih satu. Kalau kita posesif ya, bukan posesif ya, lebih ke kayak kita kan pacaran nih, jadi otomatis harus ada limit-limit, batas-batas untuk pergaulan kita ke, apalagi ke lawan jenis yang lain ya, selain daripada pacar, itu kan kayak teman atau teman dekat, misalnya nih. Nah menurut contoh Edwin lah ya, boleh nggak kita punya teman dekat lawan jenis? Buat aku ya, boleh. Bukan buat contoh. Buat aku katanya suruh aku jawab, boleh nggak boleh? Enggak salah sih dia nanyanya. Menurut contoh. Enggak salah sih dia nanyanya. Iya, buat dia mau aja, Bang. Boleh. Abang ini. Boleh, alasannya kan ada nih yang bilang kita nggak ada yang bisa lah kalau kita punya sahabat cewek atau lawan jenis gitu kan. Kita cowok kita punya sahabat lawan jenis, otomatis ada rasa-rasa gitu sedikit. Rasa-rasa sedikit ya. Nggak bisa lah ada Nggak punya bisa lah. nganggap dia kayak adik kakak. Iya, nggak gitu bisa ya. dong. Kaktus. Kakak adik tanpa status. Nggak, yuk. Agak malu ya. Gimana? Alasannya kenapa? Boleh. Nah buat aku Biar yang lain tercerahkan juga. Ini dari Cuantau Edwin Petrus. Disclaimer dong. Disclaimer. Ban nggak tuh? Disclaimer. jadi nggak keluar nih kata-katanya nih. Kalau ada yang salah, Gimana? komen di bawah. Menurut Cuantau, menurut Menurut aku boleh aja sih. Maksudnya punya teman baik, nggak mesti cowok gitu loh. Cewek juga ini. ya ini dalam cuman konteks lawan dalam jenis. konteks lawan jenis ya. Aku sendiri sih punya beberapa temen yang cukup deket dan cewek gitu loh. Dan aku juga disclaimer ini ke pacar aku gitu loh. Dan she's okay. He's okay. She's okay gitu loh. Ya, jadi buat aku yang penting aku kasih tahu nih. Kasih tahu ke pacarku nih. Aku nih punya nih temen yang cukup deket, yang dimana aku kadang aku lagi ada masalah, aku bisa cerita sama dia gitu loh.
Kenapa nggak cerita sama aku aja? Nanti dia bilang. Aku juga cerita sama dia. Nggak cukup ya sama aku cerita. Agak susah nih. Ini gimana? Ulang, Pak Eko. Ini tipe-tipe yang cemburuan. Nah, ini gimana? Nah, tiba-tiba yang cemburuan. Nah, again ya kalau ya butuh lagi ya, maksudnya di ini ya sama pacar ya. Kalau kita punya pacar nih ya, maksudnya kalau kita punya pacar ya perlu di disclaimer nih ke pacar kita nih. Kalau misalnya aku enak nih ngajak ngobrol cewek nih, atau misalnya kalau kalian cewek, kalian enak nih ngajak ngobrol cowok nih. Nah, butuh nih untuk kasih tahu ke pasangan kalian biar gak terjadi miskomunikasi. Tapi aku pernah denger kan dari kata-katanya Nagita Slavina ini. Beneran, ini aku lihat di vlognya. Upah dosa dalam maut. Bukan dong Bang. Jadi kalau laki-laki sama perempuan itu gak mungkin ada yang pure bener-bener temenan. Gak mungkin gak ada rasa itu sedikit pun gak mungkin. Setuju gak sih? Coba dari contoh. Rasa suka ya kita. Ya. Rasa suka. Iya. Setuju gak sih? Gitu. Aku enggak setuju. Kenapa gitu? Kenapa? Coba. Aku tipikal temperamennya kan plekma. Pragmatis. Tunggu dulu. Dan Apa itu? Ada Google di sini. pelet dan matis. Apa? Enggak, kenapa kita semua ngondek semua sih di tadi ya? Ini sanguin ini, sanguin. Ya ampun. Nah, karena aku memang plekma, lebih ke orangnya kayak gak pekaan. Tapi kalau misalnya ada punya satu hubungan, bisa langsung merujuk ke melankolis tuh, kayak orangnya pikiran banget gitu. Kita balik ke plekma ya. Kenapa misalnya aku plekma? Jatuh ke plekma kalau memang ya dekat aja, aku deket. Coba tuh cerita aku waktu di Semarang. Yes. Banyak sekali yang saya deket aja, aku akan deket. Lalu banyak yang tanya, dari beberapa orang yang lu deket, mana yang lu suka? Gue jawab ya, gak ada yang gue suka. Terus kalau misalnya mereka baper samamu gimana? Ya itu urusan mereka dong, bukan urusanku. Itu gue jawab. Jadi kalaupun mereka memang ada rasa dan aku memang tidak, ya enggak gitu. Jadi memang kalau misalnya bilang deket nggak kok sama mereka, deket. Waktu dulu ya, dulu. Misalnya aku deket sama mereka, bisa hangout sama mereka dari berjam-jam gitu kan. Tapi tidak nyimpan rasa. Gitu. Aku akan secuek itu dan membatasi gitu ya. Kalau memang lu hanya sebatas adik ya adik gitu. Kalau memang lu sebatas temen ya temen gitu. Karena yang lebih seperti itu. Tapi kalau memang lu ada rasa suka, ya aku lebih ke bodoh amat. Kalau memang akunnya memang nyaman, konfirmasiku untuk rasa sukanya itu bisa agak lama sih. Saya bisa agak bertahun-tahun sih untuk kayak ngomong kayak oh lu suka atau lu masih suka gitu kan. Dan itu yaudah gue terima lu. Tapi kan guanya kan beda sama orang yang kayak gue ngejar dia gitu. Tapi ini kan orang yang ngejar gue gitu. Jadi gue akan seperti itu, secuek itu. Jadi makanya kalau bilang pernyataan itu aku kurang setuju sih. Kurang setuju ya. Iya, karena di sini pun juga memang aku punya circle perempuan gitu kan. Iya, circle tidak perempuan. Jadi memang tidak ada Tangannya masih aja ya. Jangan dipancing. Iya. Jadi ya pernah kalau nggak salah kalau si teman perempuan ini nonton gitu ya, itu pernah gitu. Jadi aku pernah ngomong, itu juga temanku yang cowok juga ada di sana sih. Iya. Huruf depannya in gitu ya. Huruf belakangnya Indra. Inisialnya Indra. Oh iya. Nah, fotonya ada di sini ya. Jadi pernah ngomong-ngomong gitu dan ya di depan si temen gua cowok, terus gua ngomong, gua nggak gini loh sama lu gitu. Gua nggak ada ini loh sama lu gitu. Iya. Sampai ke satu kalimat yang buat dia sakit hati lah gitu. Untuk membuktikan bahwa gua nggak ada rasa gitu sama dia. Jadi nantinya kalau lu ada rasa itu dah tuh urusan lu dah gitu, bukan urusanku gitu. But sampai sekarang kami temenan. Lucunya dari sekarang kami temenan dan kami tidak ada rasa. Jadi si cewek itu udah punya yang lain, saya juga udah punya yang lain. Nah terus gimana? Iya, aku dari tadi menghela napas saja ya. Ya. Kalau Jos gimana? Setuju nggak kira-kira kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu nggak mungkin lah, maksudnya nggak ada apa-apa? Aku setuju sih. Bagus.
Ini lucunya, Aku kalau setuju. kita host, kita jarang tanya host sama host Iya. ya. Ini host sama host tanya. Kan Kayaknya bebas. biar tarik waktunya biar panjang gitu. Oh iya monggo iya bebas. Aku setuju aja karena kan kalau kita nggak membuka diri untuk perasaan itu nggak akan bisa ada. Jadi bisa karena membuka. Ya bisa karena membuka. Karena kan Buka apa? apa? Perasaan. Iya. Karena kan kadang relasi itu kan perlu kan. Mhm. Apalagi kita semakin dewasa relasi kita harusnya semakin luas. Mhm. Jadi itu nggak terbatas oleh cowok cewek gitu, Oke, oleh oke. gender. Mhm. Jadi kita bebas mau temenin sama cewek, sama cowok. Selagi kita bisa menahan dan kita ada limit boundaries yang kita set kepada mereka itu. Limit? Limit Boundaries. atau boundaries. Oh, boundaries. limit atau boundaries. Susah ya? Boundaries yang kita set. Nanti kasih ininya apa? Hmm. Terjemahannya di bawah Iya, subtitle. terjemahannya di bawah. Tolong ya, yang di belakang edit ya. Ya sekalian deh ngedit, jangan saya aja. Selagi kita set limit itu, kita nggak akan bisa jatuh. Iya. Yang penting kita harus komitmen. Oh, aku punya teman ini si cewek atau si B cewek juga. Tapi aku sama mereka itu biasa aja meskipun aku dekat sama mereka nggak ada rasa-rasa yang aku kasih, nggak yang aku tanamkan di sana nggak ada. Nggak ada. Cuma ke pacar aku doang gitu. Jadi Ya. kalau mau Bergaul. mau bergaul sama mereka, ya boleh-boleh aja. Begitu juga dengan Iya. cewek pacar aku juga boleh. Kalau Cuman misalnya satu terbuka hal aja yang ya. penting ya, kalau kayak pertemanan seperti itu ya, jangan juga sampai menutup jodohnya, kayak come in gitu loh. Iya, Maksudnya ya, iya. kita Gara-gara ada pergaulan itu. Iya, kita Iya. perlu kontrol Iya. biar maksudnya ketika nanti ada orang lain yang mau masuk untuk jadi pacarnya. Yes. Itu agak sulit sih jadi. Nanti dia takut pula kan. Jangan jadinya kita menghalang dia untuk punya pacar gitu Yes, loh, yes, gara-gara yes, kita yes. punya Kayak dia relasi. dia belum pacaran tuh sama itu, tapi deket terus gitu ya. Apalagi kan circle-nya teman semua kan. Ih, si A dekat sama si B. Aku mana bisa lagi, nanti aku dikira tikung. Iya, kecil lah kita. Iya benar-benar. Aku Setuju ya, aku setuju setuju ya. yang kayak gitu. Iya. Yang tadi Erwin bilang. Iya. Karena Jangan. pernah juga Apa-apa, spill the beans. Spill. ya, jadi pernah juga TikTok soal itu. Iya, pernah. TikTok juga soal yang misalnya kayak loh, kok panggilannya kayak gini gitu. Padahal cuma memang deket doang gitu. Kalau panggilannya cuma gini. Jadi dia nggak suka. Kemudian ya aku jelasin sih, sebenarnya jelasin. Dan akhirnya tadi Edwin bilang juga yang benar, cut off, maksudnya nggak usah sedekat itu lagi. Misalnya ya kan kalau memang dulunya cuma teman gitu dan dekat, memang meskipun aku nggak punya rasa gitu, tapi ketika orang lihat kan kayak nggak wajar deh Ya, benar. kedekatannya ini. Benar. Jadi di cut off, Di cut off. kemudian cuman ya kayak kalau dia ada chat ya kita kasih tau lah Seperlunya. kondisi chat, seperlunya. Seperlunya. Iya. Cuman itu sih. Jadi bener kalau enggak gitu, aku mikir lagi sih ya bener. Kalau aku terus-terusan atau dia terus-terusan nempel sama deket sama saya, kamienan gitu akhirnya kan Iya. dia Menutup nggak bisa jodoh. dapat menutup jodoh Bahasa gitu Inggris ya. ke dianya gitu. Dan itu toxic sih. Itu toxic. Toxic. Tapi cuman misalnya kayak gini, kalau misalnya circle-nya cewek semua atau cowok semua, pasangan lu bakalan risih gak sih dengan dia memang ada quality time samamu, Yes. dan dia juga ada dunianya atau quality time dengan yang lainnya gitu ya gitu. Jadi lu bisa lama-lama risih gak sih? Gimana maksudnya? Pas kita keluar sama bareng atau Ya, Nah, pas maksudnya dia kalau lagi- circle-nya itu pas dia semua mungkin sejenis lagi- gitu ya. pas dia mungkin lagi sama circle-nya gitu, sama circle-nya. oh atau enggak sama- dong. Sejauh ini enggak Misalnya sih. kayak kamu Seharusnya. sama circle perempuanmu gitu kan. Oh gitu. Kemudian pasanganmu kok sama dia terus tuh. Terus Iya, kayak iya. Oh, bisa dong. abis itu kok sama circlemu tuh lebih fun gitu. Kamu lebih bener-bener Lebih menikmati waktunya. menikmati Iya, gitu iya, ketimbang iya. dengan Bisa risih kita doang. yang berdua gitu. Bisa. Bisa. Bisa dong. Ya risih mungkin bisa ya, tapi menurutku itu juga saatnya kita belajar untuk trust pasangan kita ya. Ketika kita trust dengan pasangan kita, masa biarlah dia juga punya waktu untuk dia dengan teman-temannya gitu loh. Kalau kita terus mengikat pasangan kita harus terus-terusan sama kita, kan kita posesif jadinya kan. Nah, Jadi ya mungkin kita juga butuh waktu untuk dengan teman-teman kita gitu loh.
Nah kalau Benar, misalnya benar. nih pasanganku nih enak, maksudnya dia mau nih diajak untuk pergi sama Ke teman-teman circle kita, bos, ya. ke circle kita gitu Hmm. loh. Dan circle kita bisa menerimanya, pasangan kita juga oke Oke, gitu fine, ya. fine. Boleh aja Fine. sih kita ajak, kalau misalnya dia juga kurang nyaman, mungkin kita boleh lah misalnya ambil waktu untuk bisa dengan circle kita. Itu Benar, menurutku benar. ya. Benar, benar. Itu kita butuh trust sih di situ ketika pasangan kita pergi dengan teman-temannya gitu lah. Mungkin juga di dalamnya ada yang beda gender. Selain oke, trust oke. ya, karena kalau trust kan mungkin orang bilang kayak aku menambahin dengan realistis. Yes. Misalnya kalau kamu menghalangi dunianya atau kamu ini aku akan belajarnya seperti ini. Ketika kamu risih dengan dia lagi sama circle, realistisnya adalah kan misalnya kan kamu hanya sementara Yes. Yes. dan belum tentu ini sah Yes. dan belum tentu nanti bakalan jadian atau gimana. Jadian. Sempat lah kalau misalnya amit-amit gitu ya, terus kalian gak jadian. Karena selama waktu kalian bersamaan itu temennya itu gak ada, temennya cuman lu, temen Yes. nongkrongnya cuman lu, dia cuman lu. Dan dia mengerti kamu, Ya. kamu risih ketika bersama Benar, si cowoknya, lah kemudian putus, dia pasti nggak akan sama siapa-siapa dong. Ya, ya, Ya kan dia kalau misalnya dia cari teman-teman cowoknya tiba-tiba pasti kan awkward, Aneh sih. aneh gitu ya, karena kasihan. udah lama nggak ngobrol gitu ya, Tiba-tiba agak nyampe. batasan, tiba-tiba yuk kita hang out yuk gitu. Meskipun memang temannya mengerti ya kalau ini anak kayaknya lagi berantem nih sama pasangannya atau apa gitu ya. Iya. Akhirnya aku belajar realistisnya seperti itu, belajarnya dengan selain kasih trust lebih juga ya oh ya udah kita kan amit-amitnya aja gitu. Kadang orang asik ngomong ya aku trust, aku percaya, tapi realitanya atau doingnya itu kadang nggak gitu sih gitu. Oke. Doingnya. Jadi kalau misalnya kita nih balik lagi ya ke toksiknya lagi ya. Kalau kita udah di dalam hubungan yang benar-benar toksik banget nih, sebenarnya kita harus ngelakuin apa sih untuk keluar dari zona ini? Gitu. Yang tadi itu. Kalau keluar itu berarti kamu udah memilih untuk ini ya. Kalau di maksudnya dalam keluar dari Ah. relasi itu berarti udah Cut putus. end relationship-nya. Yang Tapi tadi. kalau misalnya kita tetap di dalam tetap toksik dong. Nah, Iya, kalau- yang tadi itu kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita, komunikasiin ke pasangan kita bahwa oh kamu gini, dan aku gini. Jadi ya kita ke depannya itu bisa mengarah ke yang lebih baik, bukan yang negatif, tapi ke hal yang positif. bukan pasangan aja ya, termasuk temen tadi. Iya, ya. temen juga semua kita sih. tahu, mungkin aku nggak suka nih kayak gini nih. Iya, itu harus dikomunikasikan. Misalnya dia nggak bisa terima, jadi end dong, gitu. Bukan end sih. Dia nggak bisa terima nih. Misalnya dia nggak bisa nerima nih. Kamu punya temen cewek misalnya, terus kamu sering sharing ke dia, meskipun kamu sharing ke aku juga, tapi kamu juga sharing ke dia. Aku nggak suka. Aku tipenya yang cemburuan. Kamu nggak boleh deket sama dia. Baru aku bisa terima. Kalau dia bilang gitu gimana? Contohnya Kalau aku bakalan kasih trust ke dia. Oke, Yes. aku akan bicara ke misalnya aku akan bicara ke pasangan dulu sedetailnya. Kemudian kenapa aku perlu banget pandangan dari perempuan lain misalnya atau laki-laki lain gitu. Yes. Ya, karena aku butuh input dari selain satu supaya aku nggak objektif, supaya aku nggak subjektif. Jadi kasih tahu gitu. Terus lalu bilang emang pendapatku nggak cukup. Aku menghargai apa yang kamu kasih tahu. Aku mengerti kok. Yes. Tapi kan aku juga ada memikirkan hal yang lain. Bukan kamu ada kurangnya, bukan. Tapi aku juga butuh pemikiran apa? Itu dikasih tahu. Mungkin pasanganmu memberikan pandangan yang baik, yang positif, yang negatifnya agak kurang, kan kadang gitu ya. Nah, kamu butuh yang the worst thing-nya, ya perempuanmu yang nggak lihat the worst thing-nya gitu, atau laki-lakimu nggak lihat yang the worst thing-nya, maka kamu cari yang lain yang bisa memberikan kamu konfirmasi bahwa the worst thing-nya tuh kayak gini loh. Karena kalau kita laki-laki itu, gue belajar dari hubungan ini. Kadang kalau kita laki-laki, kalau ada masalah, bro gue ada masalah bro, gini-gini, oh iya, si Indra kasih solusi, aman, enak. Ya. Yes.
Tapi kalau perempuan, beda. Gue sih sering banget kayak gitu. Iya, Dan iya, aduh iya. gila, Iya, itu iya. kesalahan gue yang cukup Fatal. Ya bisa dibilang fatal sih ya. Dan sama terus kali ya. Mhm. Dicerita dia mau apa dia mau. Dan selalu ya kan laki-laki biasanya kalau cerita kan gue sama laki-laki kan cerita kan kasih solusi ya. Iya, Yes, iya, yes. iya, iya. Jadi gue kerja kasih solusi. Gue kan dia kasih solusi. Oh nanti gini. Terus dia cuma jawab gue cuma mau cerita loh. Terus langsung kayak gue baca kayak mati gue. Gimana cara perbaikinya gitu kan. Jadi kayak wah gitu. Akhirnya ya belajar lagi kalau ada yang ada cerita ya cukup dengerin. Iya. Oh gitu ya. Jadi pendengar. Jadi pendengar yang baik gitu ya. Gue harus belajar untuk itu sih sebenarnya. Yang tadi itu misalnya nih si ceweknya kita kan tadi udah bahas ya mengenai ya best friend, teman-teman dekat yang lawan jenis. Yang tadi contoh Peter bilang kan kalau dia ada rasa ya gua enggak ya nggak akan bisa. Nah kalau pacar kita nih, pasangan kita ya, dia melihat kita punya sahabat atau teman lawan jenis yang kita cukup dekat, tapi kita nggak ada rasa, kita nggak membuka perasaan itu ke dia, tapi dia ada nih, misalnya dia ada. Jadi itu gimana? Kita lanjut atau end hubungan dengan sahabat ini, bukan ke pacar ya? Ke sahabat Nah, dia. biasanya kan kayak gitu kan kita bisa sense ya. Kalau menurutku ya sense ya. Maksudnya Ya kita kayak- bisa sense. Gue nggak sense bro. Kita, Oke. nih gini, kita bisa sense dia ada rasa ke kita, Iya, tapi kitanya enggak. Karena kita enggak membuka ini, aku enggak mau membuka ini, karena aku udah punya pacar, aku udah punya pasangan. Kalau itu gimana? Hah, apa ini? Apa ini? Apa? Aku di mana? Gimana ini? Gimana ini? Nah, Gua aku nggak nggak, sense, bro. aku misalnya nih, aku nggak sense nih. Yes, Aku nggak yes. sense ada seorang cewek deketin aku, dia suka sama aku. Nah, pertanyaannya gini, misalnya aku nggak sense nih, dia terus kasih something ke aku nih, Iya, Iya. iya, iya. kan tetap tidak akan jalan relasi ini kan. Maksudnya dalam artian relasi untuk ke tahap pacaran Iya, gitu loh. bener. Tapi kan tetap akan jadi relasi pertemanan aja, hanya cinta satu pihak kan. Tapi si cewek, ya pasangan kita nggak suka lu deket-deket sama dia atau dia kasih lu sesuatu, dia pasangan kita nggak berarti- suka. Jadi maksud gimana? lu- Kita ya, harus maksudnya deal Jos- dengan. Maksudnya Jos udah kita punya pasangan nih, Ya. ya, kita bukan jomblo ya. Yes. Nah, kalau misalnya gini, kalau bisa case-nya begini, nah ketika misalnya pasangan kita udah kasih tahu ini kayaknya si cewek nih deketin lu ada maunya nih. Yes. Nah, saatnya ya kita ini yang harus wise nih untuk ngomong ke teman baik kita ini. Ya kalau Nggak kita bisa. bilang masa kita bilang dia teman baik, berarti ya kita cari waktu yang tepat lah ya, momen yang tepat untuk Berarti nggak bisa. tanya dia gitu loh. Selama ini lu anggap gua apa gitu loh. Gua cuma anggap lu sebagai temen. Nah, kalau lu anggap gua sebagai yang lebih, ya kita nggak bisa karena gua udah punya pacar gitu loh. Tapi posisinya si ini kitanya ini loh yang harus bisa menempatkan diri menurut gue. Baik. Status ya. Memang agak bahaya ya, agak bahaya dengan status. Iya. ya agak bahaya sih dengan kaktus ini ya. Kitanya yang perlu wise sih biar kita nggak jatuh ke toxic relationship itu. Oh itu toxic. Oh itu toxic ya? Akan jadi toxic kalau kita nggak ini ya, kita nggak bisa batasin diri ya. Batasin diri artinya kita nggak bisa maksudnya membatasi. Kalau misalnya nih kita sense nih teman baik kita nih ada something Teman baik. dan kita respon nih. Itu Respon baru nih, toxic. Itu bisa jadi toxic. Tapi kalau kita nggak respon nggak toxic. Responnya gimana? Responnya- Responnya dengan Kita misalnya kalau bisa ada Iya. apa kasih barang. Kita- barang misalnya. timbal balik gitu hubungannya. Misalnya kayak responnya itu gimana? Apakah responnya batasan responnya itu apa gitu maksudnya? Kalau misalnya selama kita lagi bestie dulu ya sebelum ada pasangan ya kok Iya. bestie sih. Misalnya selama lagi ada sahabat gitu ya teman dekat, pasti kan ada give, Yes. ada Pasti. waktu luang Iya, iya, iya. berdua misalnya atau jalan bareng lah atau Iya. apa. Nah, jadi batasannya itu batasannya itu mungkin kalau menurutku ya dari ini ya. yang nggak dari- jadi toxic ya Ya maksudnya. biar nggak jadi toxic ya. Ya udah kalau kita bilang misalnya aku anggap dia adik, aku sebagai kakak, ya udah kita tahu lah maksudnya kakak sama adik kayak gimana gitu loh. Nah, Sebatas jangan apa kamu gitu? kasih kata-kata yang membalasnya misalnya balasin chatnya dikasih Sayang. dikasih sayang atau bisa dikasih gambar lope-lope, Iya. dikasih love atau
apalah something Kasih yang perhatian lebih mungkin. menunjukkan ada perasaan cinta yang sudah melewati kakak batas adik. kakak adik Yes. gitu loh. Iya. Berarti boleh caring selama itu nggak melewati batas. Nah ini yang mungkin harus hati-hati nih. Nah, ini Makanya gimana nih? yang harus Ini. hati-hati. Boleh Ini caring atau enggak? Borderline Boleh nih. juga berarti kasih gift. Boleh. Kalau menurutku boleh aja sih. Disclaimer boleh ya? aja sih. Kalau menurutku Disclaimer malah ya. nggak boleh. Kenapa nggak boleh kasih gift? Habis duit. Ya, tapi kan lo habis duit dari mana? Kan itu teman kita nggak habis duit Terlepas dong. dari habis duit. Kita sebagai pasangan nggak habis duit dong. Mm-mm. Kan teman perempuan kita, misalnya pasangan kita kan sudah diberikan gift oleh bestinya. Yes. Jadi kayak kita cuman wow, uang saya. Oh, saya Save. uang dia yang habis. Iya. Habis Anda. Iya. Iya. Misalnya contohnya nih ya, misalnya pas Valentine nih, lu kalau pengen beliin coklat buat adik lu, ya udah beliin coklat yang mungkin nggak usah ada gambar hatinya, nggak usah ada gambar, mungkin ada boneka yang tulisan love kayak Jadi teddy bear, beli yang sekilo gitu. ya yang sekilo juga ya bang ya. Mungkin yang coklat yang Nah nih. biasa aja gitu loh. Ya, Nggak usah ya. mungkin sengaja dibikinin something yang terlalu over gitu loh. Iya yang kayak kelihatan spesial gitu ya. Biasa Iya, aja. biasa Iya, aja. Benar-benar. Oke. Sip, Nah, sip. berarti dari pembahasan kita hari ini, Ini kita kesimpulan sudah nih. tahu. Ini kesimpulan karena dia scroll ke bawah ini. Nah, dalam suatu hubungan itu kan, ya selain dari kita udah tahu pokok permasalahannya itu gimana, kita mau cari solusi. Di luar dari itu ya kita sebagai pribadi masing-masing ya, baik kita maupun pasangan kita, Ya. kita harus ya saling menghargai satu sama lain. Kedua itu ya saling menguatkan, saling support lah masing-masing. Oh, aku punya masalah ini, Ya. lu punya masalah ini. Jadi kita harus ngomongin, kita harus saling support kelemahan kita di mana. Yang tadi misalnya gue punya temen cewek gitu-gitu, tolong ngertiin gue gini-gini. Ya. Jadi harus saling support nih gitu. Dan juga ya kita harus jadi best version of us. Gue mungkin kan kalau mengertiin gue itu perlu bagian yang digaris bawahi. Ketika kamu pengen dimengertiin, kamu juga harus mengerti. Yes, ini duluan. Kita harus ngertiin dia duluan. Gitu kamu. Jadi kalau kamu pengen di ngertiin ya kamu harus ngertiin dia duluan. Jadi kayak aku pengen dimengertiin bagian ini nih. Nah, kamu pengen dimengertiin bagian apa dan aku mau mengerti. Jadi udah tahu nih tektoknya. Jadi jangan sampai kayak gue mau ngertiin lu gitu. Misalnya kayak kita minta dimengertiin kan. Ngertiin gue di bagian ini dong. Terus kita kan kata, lu mau dimengertiin bagian mikir aja sendiri. Itu Jadi perlu ada kata saling. perlu. communicate. Ya. Terlepas dari itu pun karena memang di apa ya, di Kejadian 2 ayat 18 itu ya. Kan berat kan? Biar podcastnya lebih Kristen nih. Ada ayat-ayatnya nih. Kristenable. Iya. Nggak bisa aku dicie kan kayak gini. Ya, jadi terlepas dari itu kan di sana ada bilang kan, kalau manusia itu memang makhluk sosial, memang diciptakan Tuhan untuk berelasi. Sebenarnya bukan ke vertikal aja, tapi ke sesama juga kan, ke horizontal gitu. Pasang-pasang. Dan nggak baik kan untuk manusia itu cuman sendiri. Iya. Kelas. Ya. Ya, tutup dong. Bingung aku. Ya, mungkin aku tambahin ya. Jadi kalau kita lihat apa yang diajarkan Yesus di Matius 22:37 sampai 40 kan hukum yang pertama dan yang terutama kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Nah, kita belajar dari kasih Tuhan yang sudah kita terima nih. Tuhan mengasihi kita bukan dengan kasih yang toksik loh. Yes. Dengan Tuhan yang sudah memberikan kasih yang terbesar, kasih yang kita butuhkan. Nah, ketika kita belajar mengasihi Tuhan, ya kita juga di sisi yang lain Tuhan akan menolong kita nih untuk bisa melakukan yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengasihi sesama, kalau lu bilang lu sayang temen lu sayang sama pasangan lu, ya pasti lu nggak akan melakukan hal-hal yang berdampak negatif buat dia. Untuk dia. Benar, Ya. Setuju. Ya, kita sebagai orang yang dapat pemulihan relasi dari Tuhan, ya setelah kita dapat kasih paling dipanggil ya untuk menjalin relasi yang sehat ini, terus ya kita punya kasih dari Tuhan, maka baru kita bisa bagi itu ke orang lain maupun ke pasangan kita. Kita miliki dulu kasih yang daripada Tuhan.
Terus closingnya ini gimana? Begitulah Iya. closingnya tadi. Jadi minggu ini kan kita ngebahas toxic relationship tuh, ya kan? Jadi nanti di 2 minggu yang akan datang kita akan ngebahas apa? Contoh? Love bombing. Dan ada bintang tamu spesial pastinya. Siapa sih? Menurut kita spesial kali ya. Tapi Iya. kalau itu lagi orangnya. mungkin bagi jemaat kok itu lagi ya. Itu lagi orangnya. Itu lagi Oh, ya. itu lagi. Iya. Karena dia expert Bapak Ibu Saudara Iya. sekalian. Dan Waktu kami itu, nggak tahun bisa. lalu dia seminar tentang apa? Tentang apa? Seks. Wow. Justru itu karena dia expert sekali kan. Sangat expert. Apalagi Maksudnya- kita lagi dipantau maksudnya, sama dia. Wawasannya itu yang kita ambil ya. Mari kita tunggu 2 minggu lagi. Dia udah masuk 52 Sumatera ya? Oke. Oke. Kita tunggu 2 minggu lagi di Talk Live. Let's talk about life. Bye-bye. berapa menit?